welcome to Elle's channel. Most important key is in vocab structure itu adalah penting banget. Teenager itu bisa dikatakan boy atau girl, SMP SMA gitu. Next itu ada man dan juga ada woman. Those all are a part of my previous video. I hope you have watched all my previous video from beginning till ending. Because if you are a beginner or English learner, you need to know basic of English first. And now we will learn about new concept English, chapter number 3. Please send me a card. It's a love story, baby, just say it. Oke, ini adalah teksnya ya guys. Kalian bisa baca dan juga untuk artinya bisa kalian perdalami. Nah, buat kalian itu tuh bisa banget hafalin atau sering-sering baca. Kalian ulang-ulang terus, itu nggak apa-apa untuk chapter number 1, 2, or 3 yang sekarang ini udah kita pelajarin bareng-bareng. Jadi, like I told you before that kalian tuh sering banget baca teks dalam bahasa Inggris, itu bikin lidah kalian itu tuh nggak kaku gitu. Nah, di konsepnya ini, di chapter number 3, itu memang sedikit berbeda culture-nya dengan culture di Indonesia ya guys. Karena kan di sini inti dari ceritanya sendiri kan writernya atau penulisnya itu lagi holiday dan tidak ada yang kasih dia kartu ucapan atau dia juga nggak pernah ngirim kartu ucapan. But in this video we will discuss about some vocabularies here. Oke, kita langsung aja bahas. Kalimat pertama itu ada postcards always spoil my holidays. Nah, di sini ada kata spoil. Spoil ini bisa diartikan sebagai mengganggu, merusak, atau juga bisa dikatakan memanjakan untuk anak kecil. Tapi di konteks ini, arti dari spoil sendiri itu adalah mengganggu. Dimana artinya yang full itu adalah postcard selalu mengganggu liburan-liburanku. Ada juga kata holidays, ada S-nya di situ. Nah, holidays itu bisa diartikan sebagai liburan-liburan. Kalau kalian perhatiin, chapter number 2, I never get up early on Sundays. Itu ada S juga tuh setelah Sunday. Nah, itu artinya adalah hari mingguku gitu. Jadi kalian tuh bisa kasih tambahan S itu untuk kata-kata kayak untuk hari itu juga bisa. Jadi nggak cuma untuk kata benda yang jamak aja. Next, itu ada beberapa verb 2 yang digunain dalam chapter number 3. Ini dia. Yup, 12 vocabularies that I told you before that the chapter number 1, 2, and 3 use simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena pakai verb 2. Karena dari 16 tenses yang pakai verb 2 itu cuma simple past tense aja. Yang pertama tuh ada when. When itu bisa diartikan pergi, dimana dia adalah irregular verb. Verb 1-nya adalah go, verb 2-nya when, dan verb 3-nya gone. Yang kedua ada visited. Dia merupakan regular verb karena verb 2 dan verb 3-nya cuma ada tambahan ed aja, artinya adalah mengunjungi. Yang ketiga itu ada sat. Sat itu artinya duduk. Nah, verb 1-nya itu adalah sit. Verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Sat, sat. Dia merupakan irregular verb. Oke, jadi yang keempat itu ada thought. Thought itu adalah mengajarkan. Jadi verb 1-nya adalah teach. Verb 2 dan verb 3-nya sama, yaitu adalah thought. Mirip nih sama yang di chapter number 2. Ada berpikir atau memikirkan, itu ada think. Think itu verb 2 dan verb 3-nya adalah thought dan thought. Jadi sedikit sama, cuma beda ada H-nya aja. Next itu ada lend. Lend artinya adalah meminjamkan. Jadi verb 1-nya adalah lend pakai D, sedangkan verb 2 dan verb 3-nya adalah lend pakai T. Jadi lend, dan lend, meminjamkan. Kalian harus bisa bedain antara meminjamkan dan meminjam. That's totally different. Jadi kalau meminjam itu adalah borrow, sedangkan meminjamkan lend. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, I borrow that book, artinya saya meminjam buku itu. Sedangkan kalau I lend that book, artinya saya meminjamkan buku itu. Jadi kalau borrow, saya meminta pinjaman. Sedangkan kalau lend, saya memberikan pinjaman.
Begitu. By the way guys, are you kidding me? Kalian cuma nonton aja nih tanpa nulis. Guys, if you feel this video is useful, so please write it down in your book or your phone or something, because you can practice after watching this video. Selanjutnya itu ada read. Read? Kok gue bacanya read sih, bukan read? Karena ini adalah verb 2. Nah, di sini spesial nih buat read. Read itu verb satunya read, verb 2 read, verb 3 read. Jadi vocab ini termasuk dalam irregular verb, dimana tulisannya sama tapi cara bacanya tuh beda. Read, read, read. Jadi untuk vocab ini nggak bisa tuh kalian verb 2 nya tambahin ed, itu nggak bisa jadi read it, itu nggak bisa. Then itu ada pass. Pass itu adalah melewati. Verb 1-nya pass tanpa ed, verb 2-nya pass, verb 3-nya juga pass. Ada juga made, dimana made verb 1-nya adalah make, verb 2 made, dan verb 3 made. Mungkin kalian sering baca made in China, made in China. Itu artinya adalah dibuat di China. Dan biasanya kalau untuk karya, tulisannya itu adalah made by. Like, those cookies are made by Tono, gitu. Artinya jadi kue-kue itu dibuat oleh Tono. Jadi made by, ada made in dan made by. Itu verb 2-nya dari made. Dan ada juga got up, dimana got up itu verb 1-nya get up, bangun. Verb 2-nya got, dan verb 3-nya bisa got, bisa gotten. Jadi dua-duanya tuh sama aja. Bisa kalian pakai got atau gotten untuk verb 3-nya. Terus di chapter ini juga ada kata bought. Bought artinya adalah membeli. Verb 1-nya adalah buy. Verb 2 dan verb 3-nya sama, yaitu bought. Buy, bought, bought. Sama nih kayak yang tadi, yang think dan thought. Itu ternyata ada similarnya juga sama bought, yaitu adalah bring. Karena bring itu membawa, verb 2 dan verb 3-nya adalah brought. Jadi buy, verb 1-nya buy, verb 2-nya bought, verb 3-nya bought. Bring itu verb 2 dan verb 3-nya brought. Mirip tapi ada R-nya di situ. Jadi yang perlu kalian perhati itu R-nya tadi. Jadi kalau jadi kalau buy itu kan nggak ada R-nya, makanya verb 2 dan verb 3-nya adalah bought. Kalau bring itu kan ada R-nya, bring. Verb 2 dan verb 3-nya itu ada R-nya juga, brought. Oke, yang terakhir itu ada spend. Spend itu artinya menghabiskan. Verb 1-nya spend pakai D, verb 2 dan verb 3-nya pakai T. Spend, spend. Di sini gue mau kasih tahu di mana kata menghabiskan yang common dan sering banget digunain di bahasa Inggris itu ada dua, ada spend dan ada waste. Itu artinya sama-sama menghabiskan. Kalian harus benar-benar ingat dan cermati ya guys. Jangan sampai kebalik. Spend itu untuk menghabiskan dalam hal positif, sedangkan waste itu menghabiskan dalam hal yang negatif. Misalnya case-nya kalian tuh happy banget tuh abis pergi sama pacar atau gebetan misalnya, dan kalian pingin ngomong menghabiskan dalam hal positif, kalian jangan sampai kebalik. Misalnya, oh thank you for today because I waste my time with you. Oh my god, that's so weird. Jangan sampai kalian bilang kayak gitu, karena I waste my time with you itu artinya gue ngabisin waktu untuk yang sia-sia dengan kamu gitu. Jadi kalian better untuk bilang spend. Thank you very much for today because I spend my time with you. That's the better one. Another example misalnya for money. Kalian bisa pakai konteks ini untuk hal yang positif atau negatif. Kalau kalian merasa membelanjakan uang kalian untuk hal yang positif, kalian bisa pakai spend. Contohnya, I spend my money for buying book or for buying a present for my friends that useful for me. Tapi kalau kalian ngerasanya cuma buang-buang duit aja, kalian bisa pakai kalimat ini nih. Oh my god, I waste my money for buying useless things in online shop. Curhat. So, kalian bisa bedain kan antara spend dan waste. Jangan sampai kebalik. Another vocabularies yang pengen gue bahas selain verb tadi, itu ada beberapa, diantaranya ini. Jadi ada waiter. Waiter itu artinya adalah pramusaji tapi buat laki-laki. Sedangkan buat perempuan itu adalah waiters.
Sama kayak prince itu buat laki-laki, sedangkan princess itu untuk perempuan. Jadi ingat, waiter tidak ada S itu laki-laki, waiters itu untuk perempuan. Terus ada public garden. Public garden itu adalah taman umum, tapi kalau di Indonesia mungkin kalian sering dengarnya kayak alun-alun. Kalian bisa bilang alun-alun itu adalah public garden. Then ada friendly dan quickly. Sama kayak yang kemarin, adverb of manner, di mana ada tambahan ly, artinya adalah dengan. Jadi kalau friendly dalam konteks ini adalah ramah, tapi bisa juga diartikannya dengan ramah. Tapi di sini kan a friendly waiter, jadi pelayan atau pramusaji yang ramah gitu. Tapi kalau cuma friendly aja, itu artinya adalah dengan ramah. Quickly itu quick aja itu cepat. Kalau quickly dengan cepat. Oke, yang benar-benar terakhir itu ada decision. Decision itu artinya adalah keputusan. Dan gue tuh sering banget kebalik ya. Ada satu lagi atau itu adalah decide. Decide itu adalah verb, sedangkan decision itu adalah noun. Decision keputusan, kalau decide itu memutuskan. Jadi Sams tuh gue bingung dengan kata-kata itu. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kalian juga harus bedain di mana decision keputusan, kalau decide itu memutuskan. Misalnya kalimatnya adalah saya memutuskan membuat keputusan yang besar. Kalian bisa tulis I decide to make a big decision. Jangan sampai kebalik. That's all guys. Learn English with new concept chapter number 3. Hopefully guys you like this video, so give your thumb. Don't forget to subscribe my video, share with your friend if you feel this is so useful, and thank you so much for watching from the beginning till the ending. Bye bye, see you in my next video. I don't know where I